Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babu mubtilatis salati wa hiya arba'atun. Al-awwalu al-kalamu wa fihi tafsilun. Idza kana katsiran arba'a kalimatin fa aktsara yubtilu mutlaqan. Sawa'un akana muta'ammidan am nasiyan. Idza kana qalilan aqalla min arba'i kalimatin 'urfiyyah fa tubtilu idza kana muta'ammidan. Alhamdulillah, di pengajian sebelum-sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji hal-hal yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Dan itu kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Kita dianjurkan untuk tidak menggawi hal-hal yang hukumnya makruh bila kita kerjakan ada di dalam sembahyang, apalagi yang kita kerjakan itu adalah pembatal sembahyang. Jangan sekali-kali digawi. Kenapa? Karena pembatal sembahyang ini orang yang menggawi, yang membatalkan sembahyang, maka dihukumi orang tersebut belum melaksanakan sembahyang, belum melaksanakan salat. Jadi malam ini kita memulai bab daripada apa saja yang membatalkan di dalam sembahyang. Wahia arba'atun, yang membatalkan sembahyang itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-kalamu, bepander, berbicara. Nah, masalah berbicara ini ada perinciannya. Di antaranya idza kana katsiran, apabila yang dipanderkan ini banyak kata-katanya. Banyak kata-katanya. Sebagian ulama berpendapat paling banyak itu kata-kata yang diucapkan di dalam sembahyang yang dapat membatalkan sembahyang itu 6 kata lebih. 6 kata lebih. Satu kata itu kan kayak aku, kan satu kata tuh. Yalah. Aku hendak ke masjid pakai apa lagi sambungannya? Apabila di saat sembahyang bepander nengke itu sengaja kada sengaja batal. Sengaja kada sengaja hukum sembahyangnya batal. 6 kata lebih.
Kalau 6 kata itu masih ada sebagian ulama yang berpendapat masih boleh. Tapi kalau sudah lebih daripada 6 kata, batal. Sekalipun yang diucapkan itu bahasa Arab. Sekalipun yang diucapkan itu bahasa Arab. Hukumnya batal. Sengaja atau tidak sengaja. Ya, tapi kada sengaja kan nggak pakai sahnya. Sembahyang tuh mahayal. Sembahyang nih mahayal karena sebelum sembahyang nih ada satu bisnis yang dikerjakan, kada tuntung bebisnis tadi. Lalu sampai waktu sembahyang. Jadi di dalam sembahyang tadi nang kayak apa supaya bisnis ini sukses, supaya bisnis ini berjalan lancar, lalu diancang-ancang kata-katanya di dalam sembahyang tuh mulai iblis mengancang-ancang kata, yalah, iblis syaitan mulai mengaturkan kata-katanya. Akhirnya terbawa di dalam sembahyang. Sekalipun sembahyangnya ini kadang mengeraskan suara. Pian ini harta sembahyang sorongan, sembahyang zuhur. Nah, berapa jam sembahyang. Cuma haratan baca Fatihah tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Timbul tepander, aku amun kada sukses nih, gawat benar nih. Apa-apakah yang dipanderakan di dalam sembahyang tadi toh? Nah, sampai 6 kata lebih batal sembahyang. Sekalipun kada sengaja. Jadi batasnya tuh 6 kata lah, batasnya 6 kata. Tapi bila pian ucap aku amun berapa kata? 2 kata. Yalah, 2 kata. Tapi kada sengaja. Batal lah. Kada batal. Kada batal. Apabila sedikit yang diucapkan, jadi sedikit ini sekurang-kurangnya itu 4 kata batasnya. Batasnya 4 kata. Kalaunya tidak sengaja, kada batal. Bilanya sengaja, hukumnya batal. Pembicaraan yang sedikit itu tidak membatalkan sembahyang pada 3 keadaan. Jadi sedikit sekurang-kurangnya perkataan di dalam sembahyang yang tidak membatalkan sembahyang itu apabila yang diucapkan ini adalah 4 kata. 4 kata. Itu sekurang-kurangnya. 4 kata ini tidak membatalkan sembahyang apabila diucapkan karena lupa. 1, karena lupa. Bisalah terjadi ini. Bisa terjadi. Idza kana jahilan, apabila orangnya bodoh karena hanya masuk Islam, kada mengerti. Rahatan sembahyang dipandiri orang, sidini hanya masuk Islam atau hanya mengenal Islam. Haratan sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang menggawil di belakang, apa aja.
Nah, apanya tuh batal lah. Hah? Asal jangan ini menoleh. Kalau kepala aja ini, apa? Dalam sembahyang nih. Batal lah sembahyangnya? Kada. Kenapa kada batal? Karena sedikit lawan orangnya kada mengerti lagi. Tapi bilanya kita sudah tahu hukumnya sengaja, batal. Dari kalimat apa? Kita ini sudah tahu hukumnya. Tahu hukumnya. Sengaja menoleh, menyahut apa? Batal. Bila sengaja. Bila sengaja. Tapi bilanya kada sengaja, respon. Iyalah. Apa namanya? Refleks. Nah. Atau ada orang yang biasanya tuh apa? Bila dikajut aja sedikit tuh, takajut. Apa namanya tuh? Hah? Gegeran. Ya kan kita sembahyang tuh kan ada nang masbuk lah. Ada nang masbuk nih, hendak berjamaah lawan kita. Kita nih sembahyang serongan. Sembahyang serongan. Kemudian ada nang datang. Hendak 4 berjamaah, digatilnya ubala jar. Satu, iyalah. Bala 2. Cuma ini mengucapkan ini karena sengaja. Karena gegeran tadi, batal sembahyangnya, ada batal. Karena kada sengaja. Beda dengan sengaja. Atau main-main, bila main-main batal juga. An-nutqu biharfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Mengucapkan dengan satu huruf itu tidak membatalkan sembahyang sekalipun dengan sengaja. Asal satu huruf. Satu huruf. A, B, C, D. Itu satu huruf. Mengucapkan di dalam sembahyang terucap satu huruf di dalam sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang. Kecuali satu huruf itu ada artinya. Kalau dalam bahasa Arab banyak satu huruf itu tapi artinya dua kata. Kalau bahasa Indonesia ada satu huruf adalah kata apa aja yang kalimatnya satu huruf. Ada. Kalau bahasa Indonesia. Iyalah. Dalam bahasa Indonesia satu huruf tapi satu kata. Ada. Kalau bahasa Arab banyak. Kalau bahasa Aceh ada. Kalau ada salah. Siapa yang mengerti bahasa Aceh sini? Ada bahasa Aceh itu satu huruf tapi ada artinya. Kalau kada salah lah apa ya? A itu ada artinya apakah gitu nah? Itu bahasa Aceh. Kalau bahasa Arab banyak satu huruf tapi dua kata artinya. Seperti ki, qi, huruf qaf tuh, barisnya bawah. Kan satu huruf tuh. Qaf,
Barisnya bawah itu ada artinya. Jagalah. Berapa kata? 2. Jagalah. Peliharalah. Apabila di dalam sembahyang kita mengucapkan satu huruf, tapi huruf itu kawa dipahami, itu batal sembahyang. Kalau diucapkan dengan cara sengaja. Jadi kayak batuk segala itulah hati-hati kita. Batuk. Kalau kawa tuh ditahan. Kalau kawa ditahan. Kalau memang terpaksa harus dikeluarkan, ya keluarkan gak apa-apa. Tapi hati-hati, batuk tuh bilanya mengeluarkan huruf, hati-hati. Apalagi dengan cara sengaja. Padahal masih kawa ditahan. Cuma dibatukakannya. Kalau terkeluar huruf, bahaya. Bisa batal sembahyang. Begitu juga dengan menguap yang mengeluarkan suara wayah sembahyang. Sembahyang. Karena kebiasaan di luar sembahyang yang kayak itu menguapnya dibawa dalam sembahyang. Ada kalau orang menguapkan gitu. Di luar sembahyang nih kebiasaan. Wayah sembahyang terbawa. Nah jadi hati-hati. Bilanya sengaja bisa batal sembahyang. Nah gitu juga bersin. Bersin. Supaya nyaman bersin nih dikeluarkan suaranya habis-habisan. Dikeraskan. Makanya di dalam Islam semalam sudah kita jelaskan bilanya bersin itu kan Nabi mengajarkan bila bersin itu ditutup mulutnya. Sunnah. Dapat pahala kita. Mengumpati cara Nabi ketika bersin ditutup mulutnya. Artinya apa? Ketika bersin itu dikecilkan suaranya. Caranya bagaimana? Ditutup mulutnya. Jadi dari yang ulun jelaskan lah, dari yang ulun jelaskan dari awal tadi, dari panderan, ucapan, perkataan yang diucapkan di dalam sembahyang yang bisa terjadi itu ketika kita menguap, ketika bersin, lawan ketika berdehem. Ketika berdehem. Hati-hati. Selama masih kawa ditahan, tahani. Kalau memang kada kawa menahani, diusahakan jangan sampai keluar huruf. Berbentuk huruf, jangan sampai. Lau tawaqqafatil qira'atu 'ala tanahnuh bi dhuhuri harfaini fahal yajuz. In kanatil qira'atu wajibatan kal Fatihati aw at-tasyahhudil akhir jazat tanahnuh. Masalah berdehem. Nah, itu berdehem namanya. Apabila bacaan yang dibaca ini bacaan wajib. Apa saja bacaan wajib? Hah? Di dalam sembahyang bacaan wajib. Dari awal apa? Hah? Takbiratul ihram.
Takbiratul ihram hukumnya wajib. Allahu akbar. Wajib. Kadakawa kita mengucapkan nih Allah. Nah, kata Bapak nang wajib. Kemudian Fatihah wajib. Apalagi? Tasyahud akhir. Yalah, wajib. Apalagi? Salawat wajib. Apalagi? Salam yang pertama hukumnya wajib. Apabila bacaan nang wajib ini tetahan, Allah tetahan karena hendak berdehem. Bagaimana? Berdehemnya ini sampai nampak dua huruf. Huruf apa toh? Huruf apa? Huruf M misalkan, atau huruf apa toh? E lawan M misalkan. Yalah, M. Dua huruf kalau toh. Huruf E lawan M nampak. Apabila bacaannya ini bacaan yang wajib, Allah tertahan karena ada sesuatu yang harus kita berdehem, maka boleh berdehem. Hukumnya boleh berdehem. Ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sasak ni kada kawa bucap. Kawa keluar kalimat ini kecuali dengan berdehem, menyambungnya. Mengapa berdehem? Ada apa? Hanya sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, berdehemnya itu kada apa? Kada apa-apa. Boleh. Wa amma idza kanat ghaira wajibah, apabila bacaannya bukan yang wajib seperti membaca surah atau kunut atau mengeraskan suara ketika takbir perpindahan, fala yajuzu, maka hukumnya kada boleh. Wayah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tertahan. Tertahan ini kenapa? Karena ada sesuatu. Tapi yang kita baca ini kan hukumnya sunnah. Surah. Hukumnya sunnah. Maka dijelaskan di sini kita hendak menyambung ayat selanjutnya dengan berdehem. Nah, berdehemnya ini kada boleh. Kada boleh. Jadi tarusakan aja. Kalau kada kau menarusakan ya sudah ruku. Wa imma idza kanat ghaira wajibah kasurati awil kunuti awil jahri bi takbiratul intiqal fala yajuzu. Hukumnya tidak boleh. Takbiratul intiqalnya kan sunnah juga. Kan tadi pagat toh di tengah-tengah baca surah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Biasanya kan gitu kan, ada orang gitu tuh. Yalah. Nah, ini hati-hati nih, bahaya. Ini hukumnya kada boleh. Kalau kada kau menyambung ayat sudah. Tutup artinya apa? Ruku. Kalau kita sambung bisa membatalkan sembahyang. Dijelaskan di sini fala yajuzu, kada boleh. Tanah nuhnya itu kada boleh. Kalau hendak memaksakan, ya paksakan, habiskan baca surahnya. Jangan sampai berdehem. Itu kan biasanya kan ada sesuatu. Kalau biasanya di tenggorokan kita tuh sampai kita kada kau menyambung ayat. Iyalah, tertahan.
entah itu semacam dahaka bisa atau lainnya. Nah, kalau yang dibaca ini bacaan yang sunnah, kita kada boleh berdehem. Kada boleh berdehem. Kecuali takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal masih ada khilaf ulama. Kalau Imam Ibnu Hajar boleh tanahnuh, boleh berdehem untuk takbiratul intiqal. Inilah. Kada tuntung. Kalau tadi baca surah tadi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tertahan. Hendak menyambung ayatnya harus berdehem dulu nih. Cuma kada kawa menyambung ayat. Sedangkan berdehem kada boleh. Sudah ruku. Sudah ruku. Ruku ada takbirnya, namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Ini hukumnya sunnah. Bagaimana? Hendak ke ruku, takbirnya ini boleh berdehem. Boleh berdehem. Kalau surahnya tadi kada boleh. Kada boleh. Jadi jangan dianggap remeh kita berdehem di dalam sembahyang. Bisa membatalkan sembahyang. Pun amun datang batoknya, apalagi pas batokan. Kalau itu memang bujur-bujur darurat, kada apa-apa. Darurat. Memang ada kau ditahan. Kada apa-apa. Nyenang batuknya itu nang mengeluarkan huruf. Ada tak keluar huruf tenah. Mengerti ay kalau lah huruf lah. Huruf itu kan dari A sampai Z. Itu huruf. A, B, C, D. Nah, bilanya di antara huruf itu ada tak keluar. Bilanya sengaja satu huruf tak keluar bisa batal. Tapi bilanya kada sengaja, kan batok itu kan kada sengaja kita. Kada kemauan kita. Memang kehendaknya hendak batuk. Jadi bilanya satu huruf, ulangi lagi lah. Satu huruf bila terkeluar dari mulut kita di saat kita sembahyang, maka itu tidak membatalkan sembahyang sengaja atau tidak sengaja. Ulangi sekali lagi. Apabila di saat sembahyang ada mengeluarkan satu huruf di saat sembahyang, sengaja tidak sengaja itu tidak membatalkan sembahyang. Satu huruf, kecuali hurufnya dipanjangkan. Anyar batal bila sengaja. Contoh kayak menguap tadi, itu kan huruf A aja cuma dipanjangkan. Bilanya sengaja batal. Atau hanya sekedar main-main, batal sekalipun satu huruf.
Jadi pembatal yang pertama yaitu berbicara. Berbicara. Jadi hati-hati di dalam melakukan perbuatan yang sampai mengeluarkan huruf, huruf. Hati-hati. Kalau bisa dipelihara. Jangan sampai kita gawi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian insyaallah akan kita sambung pembatal-pembatal sembahyang yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah ada manfaat barakahnya bagi kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.